Oh ya, kalau kita karena sekali seperti yang saya biasa bilang tadi, di samping kita ngonten dengan teman-teman petani ya. Sekarang ini kan saya juga bersama dengan YouTuber senior ya, senior Wah, bagi saya ini. jangan begitulah Nah, Bang. mungkin bisa bagi-bagi tips Bang, menjadi seorang YouTuber sukses. Kira-kira trik-trik apa saja yang diperlukan, bagaimana? Pokoknya kalau YouTube itu hanya satu kuncinya, bertahan. Itu aja, bertahan. Ya karena cepat atau lambat pasti bisa dimonet juga YouTube-nya. Kecuali kalau kita berhenti, tidak upload video, ya kan tidak masuk akal bisa dimonet. Mustahil Iya. bisa dimonet. Nggak akan bisa dimonet. Tapi kalau kita bertahan, untuk prosesnya sendiri kan ada yang lama, ada yang cepat. Tergantung kita berada di proses yang mana. Cepat bagus, lama pun nggak masalah. Karena cepat atau lambat pasti bisa dimonet selama kita bertahan, kita upload video terus. Tapi kalau kita sudah berhenti, ya Pasti. nggak akan dimonet. Ya. Sama ini juga sih kalau bisa konten satu jenis. Konten satu jenis Iya. ya Bang. Sekarang saya selalu mempromosikan konten satu jenis. Karena saya juga sudah pernah buat channel itu konten campuran dan memang susah. Monet Monet ya. pasti monet. Cuma ya view-nya itu kecil, susah berkembang. Tapi kalau konten satu jenis yang saya lihat teman-teman saya ada yang ya bisa dibilang saya lebih duluan terjun ke YouTube, dia belakangan, tapi untuk perkembangan YouTube-nya justru dia yang lebih cepat. Karena apa? Konten satu jenis. Kalau Mas Dedi fokus di konten pertanian, ya itu bagus itu. Memang pertanian terus pasti banyak peminatnya itu. Oke, luar biasa. Tapi jujur saya bingung pemirsa. Sebenarnya yang host itu saya apa dia ya? Enggak. Ini kita masuk dalam sesi curhat YouTuber pemula. Oke. Ya, kan di YouTube saya ini kan ada programnya curhat YouTuber pemula. Iya, biar ini sengaja saya angkat biar teman-teman pemirsa tidak bingung ya. Dengan hostnya yang mana sih? Kita sama-sama host karena kita saling berbagi ya, bertukar pikiran lah ya. Kita coba-coba berbagi pikiran. Nah, mungkin nanti juga teman-teman yang nonton kan bisa tambahkan di kolom komentar begitu ya Bang? Iya begitu. Ya, tentang itu ya. Kan saya punya di channel saya ini kan ada sebenarnya ada ya dulu campuran. Banyak video apa saja pasti langsung saya posting. Cuma sering berjalannya waktu saya mulai sadar, wah ternyata konten campuran ini susah berkembang. Makanya karena sudah terlanjur konten campuran dan mau diubah menjadi konten satu jenis agak susah. Jadi sekarang ini saya fokusnya dua. Makanya di playlist saya itu kan cuma dua, podcast sama curhat YouTuber pemula. Ya. Curhat YouTuber pemula itu isinya ya kayak sekarang ini kita saling berbagi pengalaman di YouTube, suka dukanya seperti apa, cara-caranya seperti apa, siapa tahu bisa bermanfaat untuk penonton juga. Kemudian yang kedua podcast. Kalau podcast itu ya memang sampai sekarang temanya itu masih bebas. Masih bebas ya. Tapi sebenarnya banyak teman-teman saya sama YouTuber juga menyarankan Bang, disarankan supaya tema podcastnya pun satu jenis ya. Misalnya horor, ya horor, bahas horor semua. Kemudian kalau misalnya podcastnya itu memang tani, ya sudah podcast tentang tani. Kecuali kita public figure kayak Deddy Corbuzier, artis-artis yang lain. Kayaknya bukan Deddy saya ya. Oh iya. iya. Maksudnya close the door. Oh, close the door ya. Close the door. Mereka buat konten podcast dengan tema yang bebas, nggak masalah. Mereka sudah banyak fansnya. Iya. Tapi kalau kita pendatang baru mau buat podcast memang agak susah Bang. Susah. Makanya disarankan satu tema biar kita punya apa ya?
punya ini kayak apa ciri khas sendiri di gitu kan. podcast kita. Misalnya podcast horor. Ya, horor, bahas horor terus. Kalau kata kuncinya podcast horor, ya bisa jadi kita ikut di situ karena memang konten kita tentang podcast horor begitu. Nah, oke Bang. Nah, ini karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga masih pemula. Nah, untuk bagaimana sih caranya biar YouTube kita itu banyak yang nonton, atau konten-konten yang kita upload itu banyak konten, triknya gimana saja Bang? Sebenarnya kalau banyak yang nonton, kuncinya satu jenis. Ya? Itu menurut berdasarkan pengamatan saya ya. Iya. Intinya satu jenis, karena kalau satu jenis, kontennya itu satu jenis, yang subscribe juga itu orang-orang yang satu hobi dengan kita, satu hobi dengan apa tema kita. Misalnya tani, kita buat konten seputar pertanian, otomatis yang subscribe channel kita itu para petani, para anak muda yang mau bertani, mau belajar bertani begitu. Iya. Dan saat kita upload satu video, subscriber kita itu akan langsung nonton. Tapi kalau konten campuran, kita upload hari ini mungkin tentang pertanian, terus katakanlah saya penonton, saya seorang petani, Mas Dedi punya konten campuran ya. Hari ini upload 2 video tentang pertanian. Oke lah, saya subscribe dan saya nonton. Besoknya Mas Dedi upload video masak-memasak. Otomatis saya sebagai petani merasa bahwa ini enggak perlu lagi saya nonton. Enggak bermanfaat lagi buat saya. Saya tidak akan nonton. Seperti itu. Tapi kalau misalnya saya ada petani, saya subscribernya Mas Dedi. Mas Dedi punya channel konten pertanian. Hari ini Mas Dedi upload 2 video pertanian, saya kebetulan lihat, saya nonton dan saya subscribe. Besoknya Mas Dedi upload lagi tentang pertanian, otomatis saya, karena memang basic saya petani, dan saya merasa bermanfaat, videonya bermanfaat bagi saya membahas pertanian. Ketika Mas Dedi upload video baru lagi, saya akan nonton lagi. Kayak gitu ya Bang? Iya. Gitu. Kalau berdasarkan pengamatan saya, seperti itu. Iya, karena jujur juga sih, karena kalau saya sedang buka-buka YouTube, karena ya saya ini kan ya petani tuh. Iya. Jadi paling yang banyak saya subscribe itu tentang pertanian. Nah, ketika muncul video-video lain ya paling saya skip Bang, jujur. Iya. Paling saya skip. Sama. Jadi kurang seperti itu ya triknya ya. Artinya kita YouTuber itu harus paham juga, harus mengerti juga, harus memposisikan diri kita sebagai penonton. Iya. Ya kan? Kalau saya misalnya untuk menambah subscriber ya, saya memposisikan diri saya sebagai penonton. Memang banyak video-video acak yang saya nonton, yang tiba-tiba muncul, tapi saya tidak subscribe. Saya hanya nonton. Nanti baru saya subscribe ketika itu satu pemahaman dengan saya, kemudian saya butuhkan. Misalnya misalnya ini tutorial YouTube. Iya. Channel-channel yang membuat konten tutorial YouTube pasti saya subscribe, karena di video saya juga ada topik tentang tutorial YouTube, cara menambah subscriber seperti itu. Otomatis saya subscribe. Artinya kita subscribe karena kita pasti penasaran dengan kira-kira apa lagi yang akan dibahas berikutnya tentang topik kita. Betul. Jadi ya kurang lebih seperti itu Bang ya. Iya. Iya. Ya mungkin lain kali kami bisa berkunjung ke sini lagi. Oke. Ya bebas kita mau bincang-bincang soal YouTube, bincang-bincang soal pertanian, sekaligus ya supaya saya menambah pengetahuan juga. Iya, boleh pertanian begitu Bang. Ya, boleh. Iya. Jadi mungkin perbincangannya hari ini kita cukupkan dulu ya. Iya. Oke, terima kasih Bang. Oke, siap. Kami yang berterima kasih bisa diterima di kediaman Mas Dedi ini. Sudah bisa berbagi dengan kita mulai ini. Siap. Oke, pemirsa, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini, perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang kami tampilkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman
YouTuber pemula dan juga teman-teman yang berkarir di dunia pertanian. Nantikan video kami selanjutnya hanya di Trimono Group. Jangan lupa subscribe nih teman-teman. Siap.